Baik, untuk yang selanjutnya adalah kita belajar untuk mencari jumlah sampel size yang tepat untuk digunakan dalam suatu percobaan. Dengan diketahui nilai margin of error, kita bisa mengetahui berapa jumlah sampel yang bisa digunakan. Nah, intinya adalah kalian harus memiliki atau mengetahui berapa margin of error kalian. Sekali lagi, untuk menghitung margin of error di sini, kita membutuhkan critical value yang dikalikan dengan akar hasil sukses, dikalikan dengan hasil gagal, dibagi dengan sampel size-nya. Nah, untuk mencari sampel size-nya, kita breakdown dari rumus ini. Jadi di sini critical value saya taruh di sebelah kiri. Jadi satu dengan margin of error-nya. Sehingga kita dapatkan margin of error dibagi dengan critical value-nya sama dengan akar dari probabilitas sukses dikalikan dengan probabilitas gagal dibagi dengan jumlah N. Nah, kita ini berusaha untuk mengeluarkan N. Jadi kita ubah ini akar menjadi kuadrat untuk sebelahnya. Sehingga ketika kita menghilangkan akar ini, kita kalikan dengan 2, karena akar ini sama dengan pangkat setengah. Nah, sebelah kanan dikalikan 2, otomatis sebelah kiri juga dikalikan pangkat 2. Sehingga kita dapatkan di sini margin of error kuadrat dibagi dengan critical value kuadrat sama dengan P hat dikalikan Q hat dibagi dengan N. Nah, N saya pindah ke ruas kiri, sehingga untuk margin of error saya pindah ke ruas kanan. Jadi kita tukar ini. Sehingga di sebelah kiri untuk mendapatkan N saja, kita pindah lagi critical value-nya ke sebelah kanan. Sehingga kita dapatkan critical value kuadrat dikalikan dengan probabilitas sukses dikalikan dengan probabilitas gagal dibagi dengan margin of error kuadrat. Nah, bisa dikatakan di sini N dari P hat kali Q hat itu sama dengan probabilitas sampelnya dia. Nah, skenario terburuk untuk P hat dan Q hat ini masing-masing adalah 50%. Yang artinya adalah kita nggak tahu apa-apa tentang hasil percobaan, baik itu untuk yang sukses maupun yang gagal. Jadi di sini kita hanya berasumsi. Contohnya di sini adalah kita ingin mengetahui berapa persentase orang Indonesia yang menggunakan email dengan 95% confidence level. Nah, ditanyakan dulu ini, berapa ukuran sampel yang digunakan? Untuk mengetahui ini, maka disediakan margin of error-nya 4%. Ada dua kondisi di sini. Yang pertama adalah dari data 1997, kita mendapatkan 16,9% orang Indonesia menggunakan email. Nah, kondisi yang kedua, kita nggak tahu apa-apa ini tentang data sebelumnya. Berapa persen orang Indonesia yang menggunakan email atau yang telah menggunakan email. Nah, kan dari kondisi pertama, untuk mengetahui atau menghitung sampel size-nya, maka di sini kita mendapatkan berapa banyak orang yang menggunakan email, yaitu 16,9%. Atau di sini P hat kita adalah 0,169. Yang selanjutnya berarti yang tidak menggunakan email ada 83,1%. Critical value-nya adalah 1,96, yaitu dari 95% confidence level. Dan untuk margin of error-nya adalah 0,04 atau 4%. Sehingga untuk sampel size-nya di sini dapat diketahui dari critical value 1,96 kuadrat dikalikan dengan 0,169 P hat-nya dan dikalikan dengan Q hat-nya 0,831 dibagi dengan margin of error kuadrat atau 0,04 kuadrat. Sehingga di sini kita dapatkan 0,53951 04624 dibagi dengan 0,0063
dan kita dapatkan 337,194. Atau dengan kata lain karena kita bicara tentang sampel yang di sini respondennya adalah manusia, maka kita bulatkan ke atas menjadi 338 atau 338. Nah, untuk kondisi yang kedua, ketika kita tidak tahu apa-apa tentang data sebelumnya atau berapa yang menggunakan email dan berapa yang tidak menggunakan email, maka untuk P-head dan Q-head masing-masing adalah 50%. Ingat yang ini tadi. Nah, oleh karena itu untuk rumus mencari sampel size-nya di sini critical value kuadrat dikalikan dengan P-head dikalikan Q-head 50% kali 50% kita dapatkan 0,25 dan margin of error-nya tetap 0,04 kuadrat. Dan di sini kita dapatkan 600,25 atau 601. Ini ketika worst scenario. Nah, contoh yang lain di sini, ketika kita diberikan confidence interval, kita diminta untuk mencari P-head dan E-nya. Maka dari rumus confidence interval ini kita bisa breakdown. Jadi untuk mengetahui nilai P-nya, maka upper bound jadi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Untuk mendapatkan nilai E, maka batas atas dikurangi batas bawah dibagi dengan 2. Dan ini contohnya, dari 95% confidence interval, kita memiliki range-nya 0,58 hingga 0,81. Nah, untuk mencari p-head-nya atau probabilitas untuk sukses, maka upper bound ditambah dengan lower bound dibagi dengan 2, kita dapatkan 0,695. Sedangkan untuk margin of error-nya, upper bound dikurangi lower bound dibagi dengan 2 dan kita dapatkan 0,115. Nah, tugas kalian adalah yang pertama, dengan diberikan random sampel dari 37 mahasiswa ini yang telah terpilih, kita ingin mengetahui tentang pengalaman organisasi mereka. Nah, kalian diminta untuk mencari confidence interval dengan confidence level 90% untuk 11 orang mahasiswa yang memiliki pengalaman menjadi ketua di organisasi mereka sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah kalian diminta untuk mencari sampel size dari mahasiswa yang telah bekerja sebelum lulus dengan confidence level 90% dan margin of error 2,5%. Nah, yang ketiga, dengan kondisi yang sama dengan poin yang kedua dan diberikan margin of error 4%, tentukan berapa sampel size-nya. Nah, kemudian silakan diinterpretasikan.